tentang zikir, baunya mix antara Torekot Samaniyah sama Torekot Saziliyah. Bagi yang tertarik bisa dicoba, dipraktekkan kalau habis sholat malam. Wudhu jelas. Wudhu itu dua aspek. Membersihkan lahir itu wudhu, membersihkan batin itu istighfar. Perbanyak istighfar biar batin kita bersih. Kemudian wudhulah untuk menghilangkan hadas lahirnya. Kalau punya baju putih, pakailah baju yang warnanya putih. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Ya, enggak harus dalam bentuk jubah atau daster ya. Biasa aja, sarung juga enggak apa-apa. Yang penting bersih, suci. Cari tempat yang sunyi. Jangan sambil nonton sepak bola. Adalah yang beberapa habis sholat tahajud terus sambil wiridan nonton sepak bola. Enggak, hatinya harus hadir. Terus ini ijazah dari Syekh Muhammad Arsyad. Sholatlah 2 rakaat, meminta pertolongan pada Allah, duduk bersila, menghadap kiblat, kedua telapak tangan di atas lutut. Zikirlah, jangan kesusu, jangan banyak-banyak, tidak tergantung kuantitas. Sekali aja asal mantap malah tidak apa-apa. Pertama baca la ilaha, sambil niatkan di batinmu bahwa buanglah semua yang berbau dunia, rendahkan semua yang bukan Allah, anggaplah semua yang muncul di kepalamu yang tidak ada hubungannya sama Allah itu hanya bayangan majazi, tidak penting, tidak harus diperjuangkan mati-matian. Jadi la ilaha namanya zikir nafi. Buang semua yang bukan Allah. Nanti di pikiranmu muncul macam-macam itu. Bisa kuliah, bisa pacar, bisa orang tua, bisa rumah, bisa macam-macam. Biarkan datang, tapi terus istilah satu-satu, ini tidak penting, ini tidak penting, ini tidak penting. Apapun yang muncul di kepalamu tidak penting kan. Setelah itu panjang ya, baru isbat, baru baca illallah. Yang penting hanya Allah, yang penting hanya Allah, cukup Allah saja. Terus ya, kalau di Muhammad Arsyad, pejamkan matamu, tegaskan bahwa hanya Allah saja yang penting, bahkan diriku sendiri tidak penting. Kalau masih belum mantap, diulang lagi, la ilaha illallah. Jangan tergantung jumlah, tergantung kemantapan. Cuma beberapa ulama memang menyarankan jumlah dengan asumsi semakin banyak kamu baca, entah di bacaan keberapa, di rentang waktu keberapa, otomatis la ilaha, semua yang selain Allah akan lenyap, illallah, kecuali Allah. Kalau mampu nafi isbat itu, lama-lama kalau sudah mantap, zikirnya jadi pendek, jadi tinggal Allah. Karena tadi yang dunia sudah dibuang semua, illallah, kecuali Allah. Kalau sudah sukses kamu di wirid pertama, nanti tinggal Allah saja. Maka wiridnya Allah, Allah, Allah terus. Nanti di Torekot Kholwatiyah bisa sampai 5.000 kali. Syaratnya wirid Allah, 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 Allah. Sekian ribu, nanti ada yang bilang kadang-kadang mulutmu sudah tidak mewakili lagi, detak jantungmu akan bilang sendiri. Tapi serius ya, khusyuk terus akan bilang Allah, sampai nanti nyampe di level bahwa kata-kata Allah itu kan masih nama. Sudah tidak penting lagi kata-kata, yang penting dia, Allah itu. Maka Allah tinggal kata-kata terakhir, hu, dia. Maka di torekot tertentu ada hu, ya.
boleh kamu coba. Cuma kalau Allah sudah kamu lewati, jangan di awal kamu sudah La ilaha illallah juga sudah lewat. Cuma ini agak dalam. Boleh kamu terus. Cuma pikirannya tidak boleh bercabang lagi. Kalau sudah di makom mungkin kamu akan banyak melihat bersitan cahaya. Jangan dipedulikan, terus baca Oke, itu Torekot Amaniyah. Sebenarnya lebih dekat ke Sazilia. Muhammad Arsyad. Cuma jangan di shortcut. Kalau di shortcut tidak ada rasanya, kamu tiwas capek. Nanti itu yang bikin itu semacam sugesti ke dalamku. Nanti kalau di Hindu kan jadinya Cuma saya takut kalau kamu pakai jadinya Tolelon. Tidak, jadi pakai aja. Allahu tinggal nya. Dan puncaknya nanti sudah tidak ada kata, tidak ada suku kata. Ya, cuma kamu tidak akan nyampe ke sini kalau hanya formalitas. Saya bilang tadi ada awalannya, mubtadi tadi. Kalau hatimu masih macam-macam isinya, tidak akan nyampe. Bisa kamu lakukan, cuma hasilnya tidak maksimal. Hu-nya tidak akan mantap, Allahnya juga tidak mantap. Tidak akan bisa otomatis detak jantungmu jadi Allah, tergantung mulut terus. Itu sama kayak kamu wirid Allah direkam di player itu kan, dia bisa wiridan Allah terus tapi gak masuk. Oke, itu zikir. Dengan itu kita bisa fana. Ada fana faraid, ada fana nawafil. Fana yang kedua, dua jenis fana, namanya kurbun nawafil sama kurbul faraid. Kurbun nawafil itu melenyapkan semua sifat-sifat basyariah dalam sifat-sifat Allah. Kalau kurbul faraid melenyapkan dirinya sendiri termasuk segala alam semesta kecuali Allah. Jadi kalau kita bisa melenyapkan segalanya termasuk diri kita dan sampai ke level i'tiqad hanya Allah saja yang ada, itu namanya kurbun faraid. Kalau hanya perbaikan akhlak, sifat-sifat basyariah tadi yang kita musnahkan, nafsu dan lain-lain, itu namanya kurbun nawafil. Yang nasut, yang kemanusiaan yang kita buang, tinggal yang lahud saja, fana dalam sifat-sifat Allah, namanya kurbun nawafil. Kalau kita bisa melenyapkan semuanya, yang tersisa hanya tinggal Allah saja, namanya kurbul faraid. Ini teorinya Muhammad Arsyad. Ini tadi yang saya sebut mati sebelum mati. Ringkesnya ada 3 mati sebelum mati itu. Yang pertama level awam. Mati sebelum mati itu ingat mati terus. Ingat-ingatlah satu kebenaran yang pasti dan mutlak dalam hidup ini, satu-satunya adalah mati. Makanya ada hadis kafa bil mauti wa izun. Cukup mati saja sebagai nasihat, hidup kita akan tertib. Jadi mati sebelum mati yang pertama itu ingat mati. Ada level kedua, mati sebelum mati itu membunuh hawa nafsu duniawi, membunuh hasrat keduniaan, sifat-sifat kemanusiaan. Kita bunuh mati yang dunia ini. Ini kayak teorinya Siti Jenar. Jadi yang duniawi kita padamkan,
kita nyalakan yang ilahi. Itu mati sebelum mati, makna kedua. Makna yang ketiga, mati sebelum mati itu semuanya kita lenyapkan, biar tersisa Allah saja. Itu level paling tinggi. Itu yang saya bilang agak dekat sih. Ada juga bau wahdatul wujudnya. Meskipun secara umum beliau menjaga masyarakat awam dari pandangan-pandangan yang bisa membuat mereka tersesat. Orang awam ya syariat dulu, diajari cara ibadah yang benar lewat torekot, baru masuk ke hakikat. Jangan ujuk-ujuk orang awam diajari hakikat. Hakikat itu dari pengalaman langsung. Jangan diceritakan secara verbal pada orang awam. Itu yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Arsyad, sehingga memfatwakan Syekh Abdul Hamid itu sesat. Jadi dia menjaga umat, tidak menyalahkan ajarannya, karena umat juga penting. Dan beliau memang posisinya saat itu sebagai mufti. Mufti itu kan dia bertanggung jawab terhadap umat dengan syariatnya, jangan sampai rusak. Ini ada quotes kata mutiara yang unik dari Syekh Muhammad Arsyad untuk kita sebenarnya. Alim dulu hanyar sugih. Ini seolah-olah kita disuruh yo ilmu dulu baru kekayaan. Sebenarnya ini trik. Trik apa? Ilmu saja. Karena ilmu itu tidak ada batasnya. Bukan carilah ilmu baru cari harta. Carilah ilmu sampai tidak ada batasnya. Urusan sugih teko dhewe, datang sendiri dia. Jadi menjadi alim dulu baru menjadi kaya. Bukan berarti carilah ilmu dan carilah harta. Tidak. Carilah ilmu. Urusan harta itu implikasinya ilmu. Jangan khawatir. Allah sendiri kan sudah janji, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu derajatnya pasti tinggi. Tidak mungkin lah orang derajatnya tinggi kok terus miskin papa, tidak punya apa-apa. Allah pasti lebih. Atau seandainya kita tidak punya apa-apa, mental kita telah siap untuk tidak punya apa-apa. Pasti janjinya Allah terpenuhi. Cuma kita aja yang yakinnya tidak 100%. Itu yang bikin yang kuliah di fakultas tidak menjanjikan. Hari ini kamu gelisah, sesuk kerja apa. Itu sebenarnya pelecehan, penistaan bahasanya orang hari ini. Memangnya Allah sudah jelas bilang kalau kamu pinter, ilmumu banyak, derajatmu tinggi. Loh, itu janjinya Allah. Masa kamu tidak percaya sama Allah? Atau kayak minggu lalu, ya Allah sesuai anggapanmu. Kalau kamu anggap Allah, ya tidak mungkin Pak kalau kuliah ini ya lahannya sedikit. Ya itu yang akan terjadi. Kepercayaanmu 50%, ya Allah datangnya 50%.